Agung. Selamat pagi Mas Hendri. Bagaimana kabarnya Mas Hendri? Oh, baik-baik, sehat saja. Terus selamat pagi juga bagi Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus yang ada di rumah. Ya, selamat pagi juga Mas Hendri. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar lagi dengan tema perutusan bidang diakonia. Nanti kita akan membahas apa aja Mas Agung mungkin berkaitan dengan apa toh itu diakonia. Nah, bagaimana Mas Hendri? Bisa tahu? Mungkin juga dasar kitab sucinya juga. Ya, itu. Terus selain itu, sebenarnya kata diakon itu dari mana? Diakon itu sendiri artinya apa? Nah, ini kita pelajari bersama. Nanti kita belajar bareng. Belajar bareng Mas Hendri di sini. Terus kemudian bentuk pelayanan apa saja yang bisa kita lakukan? Padahal kita ini sudah akrab sekali dengan kata-kata pelayanan, entah itu di masyarakat, kemudian entah itu di gereja. Mari kita perdalam lagi dengan kenapa toh kok tema ini itu apa tadi Mas Hendri? Perutusan bidang diakonia. Kita itu sebenarnya sudah diutus. Mari kita mantapkan lagi. Sebelumnya, mari kita buka dengan doa ya Mas. Ya. Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Bersama kembali dalam pelajaran calon sakramen penuatan. Semoga dengan tema perutusan bidang diakonia, kami semakin banyak melayani dengan setulus hati di tengah masyarakat dan di dalam kegiatan menggereja. Bimbinglah selalu agar karya perutusan yang kami lakukan dapat memulihkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mas Hendri tadi pengantarnya kena sudah. Ya. Terus kemudian langsung kita materi Mas. Iya. Yang saya ingin tanyakan pada Mas Agung itu apa sih diakonia itu? Nah, kata diakonia itu berasal dari bahasa Yunani. Artinya itu pelayanan. Nah, itu. Kemudian diakonia merupakan salah satu dari segi hidup gereja yang membidangi pelayanan kepada masyarakat, karena gereja dibangun bukan dari diri sendiri tetapi untuk melayani orang lain. Jadi di sini penekanannya segi pelayanan mengacu pada pola perutusan Kristus yang datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Nah, itu. Nah, ini sudah. Kemudian mari kita lanjutkan bahwa selanjutnya kata diakonia yang merupakan dari bahasa Yunani tadi itu dari kata kerja diakon yang berarti melayani. Jadi pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 sudah terjawab ya Mas. Nah, ayo kita buka lagi Mas Hendri. Kemudian dasar kitab suci perutusan diakonia itu pasti ada ya Mas. Nah, ini kita ambil dari Matius bab 28 ayat 18 sampai 20. Bahwa di sini Tuhan Yesus sendiri amat pandai memilih kata yang tepat untuk menggambarkan eksistensi terdalam dari kehadirannya di dunia ini, bukan untuk dilayani tetapi apa Mas Hendri? Melayani. Nah, itu jelasnya mari dibaca Mas Hendri. Yuk. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu pada Matius bab 28 ayat 18 sampai 20. Terus kemudian ayat yang lain ada Mas Hendri? Iya, ada lagi di Roma Roma bab 12 ayat 1 sampai 2. Itu isinya sebagai berikut: memberikan diri bagi sesama yang membutuhkan, berarti juga memberikan hati, waktu, pemikiran, dan tenaga. Kiranya hal ini bisa menjadi suatu persembahan hidup
yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Mas Henry. Ya. Kemudian di sini ada pelayanan berarti perwujudan iman Kristiani untuk mengikuti jejak Kristus. Nah, di sini dari sini dapat ditemukan beberapa ciri pelayanan gereja. Cirinya apa Mas Henry yang bisa kita ambil? Ayo. Ternyata ada beberapa ciri. Ada contohnya kalau nanti? Nomor satu itu bersikap sebagai pelayan. Itu contohnya Yesus menyuruh para muridnya untuk selalu bersikap yang paling rendah dari semua dan sebagai pelayan dari semua. Itu pada Injil Markus bab 9 ayat 35. Berarti di sini membutuhkan ketulusan dan kesungguhan hati kita. Iya. Nah, ini tulus berarti melayani. Nah, kalau melayani itu berarti tidak boleh bundel. Oh, nggak boleh. Nah, guys, berarti kalau kita misalkan bundel sitik ya Mas? Wah, itu bukan murid Yesus itu. Oh gitu. Nah, nomor 2-nya apa Mas Henry? Coba. Ada nomor 2. Kesetiaan pada Kristus sebagai Tuhan dan Guru. Itu contohnya Yesus menjadi teladan semangat pelayanan gereja. Berarti di sini kalau teladan itu jadi panutan. Kemudian apalagi Mas Henry? Ya, sebagai contoh, sebagai guru. Bisa jadi apa enggak? Sebagai sahabat juga. Berarti yuk nomor 3. Ada lagi nomor 3 yaitu orientasi pelayanan pada kaum miskin. Penjelasannya sebagai berikut. Yesus tidak segan untuk hidup bersama kaum miskin. Yang keempat tadi itu kerendahan hati. Ya, kerendahan hati yang keempat. Kerendahan hati itu gereja tidak boleh membanggakan dirinya, tetapi tetap melihat dirinya sebagai hamba yang tak berguna. Itu bisa dilihat dari Injil Lukas bab 17 ayat 10. Kita lanjutkan. Kemudian ada 3 bentuk diakonia atau pelayanan gereja. Yang pertama, pelayanan karitatif. Nah, di sini dilakukan dalam jangka pendek dengan memberikan bantuan secara langsung, misalnya kepada orang yang miskin, diberikan makanan, kemudian sembako. Nah, itu kalau dalam masa pandemi ini bagaimana Mas Henry? Mungkin orang yang berisolasi mandiri itu ya perlu kita perhatikan. Kita lanjutkan ke nomor 2 dulu ya. Terus yang nomor 2 ini pelayanan reformatif yang menekankan pada aspek pembangunan, yakni tidak sekedar memberikan bantuan pangan dan pakaian, tetapi mulai memberikan perhatian seperti penyelenggaraan kursus, keterampilan yang bisa ya. Kemudian apa lagi Mbak Hendrik? Pemberian pinjaman modal untuk sesama kita, untuk yang masih rasanya di gereja kita ini ada di CU itu ada CU itu apa? Kredit union kayak itu salah satunya. Kalau di lingkungan mungkin ada apa lagi Mbak Hendrik? Mungkin ya yang punya modal kecil-kecil gitu kita bantu, yang masih kesulitan ekonomi itu ya di simpan pinjam gitu bisa. Sudah bisa. Ada ya? Ada. Didapat RT? Oh itu ada, saya juga memakai simpan pinjam di RT. Terima kasih Mas Hendri. Maksudnya Bapak Ibu juga mengalami itu dan mungkin juga jadi anggotanya. Iya, banyak yang jadi anggotanya. Itu. Yang ketiga itu pelayanan transformatif sebagai tindakan gereja untuk melayani umat manusia secara multidimensional. Di sini roh, jiwa, dan tubuh itu tidak terpisah, tapi menjadi satu. Menjadi satu. Jadi bukan tubuhnya yang melayani, kemudian jiwanya kemana-mana. Yang dipikirkan itu yang lainnya. Jadi di sini ketulusan hati kita ternyata diuji, ditantang. Nah, diuji betul atau enggak kata-katanya? Ya bisa itu. Diuji, dan juga
multisektoral. Ini ada bidang ekonomi, politik, hukum, dan agama. Berarti lebih luas ya. Lebih luas. Nah, ini. Terus kita lanjutkan saja. Nah, apa ini Mas Hendri? Mas Hendri, kemudian apa lagi yang bisa kita ambil dari perutusan diakonia ini? Ya, baik. Apa yang bisa kita lakukan untuk memenuhi perutusan bidang diakonia yang lain? Itu selain hal tersebut yang tadi kita bahas di atas, diakonia atau pelayanan merupakan segala bentuk pelayanan kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan atau pelayanan. Umat beriman saling melayani dan memperhatikan kebutuhan sesamanya, baik yang seiman maupun setiap orang yang membutuhkan. Nah, contohnya Mas Hendri, Ya. pertama apa? Itu pelayanan seperti badan amal, poliklinik, donor darah, yayasan yatim piatu, rumah jompo, dana solidaritas, ikut serta dalam kepengurusan lingkungan seperti RT, RW, pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan mata gratis, pelayanan terhadap orang yang meninggal, merawat umat yang sakit, dan juga mengunjungi orang sakit. Seperti itu Mas Agung. Itu ya. Ya. Berarti di sini kita bukan hanya di dalam gereja saja. Betul. Setelah selesai misa kemudian diutus ya. Iya, begitu. Berarti Ya. diutus itu juga harus mewartakan kebaikan-kebaikan dari Yesus yang sebagai teladan kita. Teladan kita, betul sekali. Itu. Iya. Nah, baik Mas Hendri, sebelum kita tutup, untuk presensinya bagaimana? Oh, presensi. Mungkin bisa ditambahi Dengan pertanyaan ya? ya pertanyaan. Pertanyaan di awal tadi itu yang pertama apa toh diakonia itu? Iya. Iya. Waktu di pengantar. Iya. Yang kedua apa arti diakon? Iya, betul sekali. Diakon. Yang ketiga pelayanan seperti apa yang sudah kita lakukan untuk sesama Dan masyarakat mungkin. Iya. sesama masyarakat Iya. demi memuliakan Allah. Iya, betul. Ini. Iya. Nah, Sekarang, mari kita tutup dengan doa. iya, baik. Oke. Marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas curahan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga pelajaran sakramen Krisma ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga kami dapat meresapinya di dalam hati kami dan dapat melaksanakannya atau menerapkannya di dalam masyarakat. Semoga Engkau mengabulkan doa kami ini ya Bapa, karena doa kami ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mas Hendri. Ya, terima kasih Mas Agung. Mari kita ketemu Di pertemuan selanjutnya. Oke.